Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV, kembali lagi di Kabar TV dengan judul Badai Protes PPN 12%. Pemerintah memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai pihak. Protes itu datang dari aksi demo hingga pernyataan sejumlah pihak seperti Muhammadiyah. Bahkan banyak juga orang yang menandatangani petisi penolakan ini. PPN naik, siapa yang diuntungkan? PPN 12% cermin kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Sebagaimana pertanggungjawaban partai-partai seperti PDIP dalam mendukung kebijakan ini selama berkuasa. Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ekonomi Bung Yohana. Halo, Assalamualaikum Bung Yohana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haikal. Ya, alhamdulillah. Kabarnya bagaimana, Nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus sehat, Oke. sehat Harus, selalu. Nggih. Siap. Iya, Alhamdulillah. Nggih, baik langsung saja, Nggih. Jadi begini, iya, Bung. Kenaikan pajak tambahan nilai atau PPN ini menjadi 12% yang akan berlaku mulai tahun depan menuai kritik publik. Pemerintah beralasan kenaikan PPN 12% ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Apakah kenaikan PPN hingga 12% mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara? iya. Baik, Bung Haikal. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa channel TV yang budiman, Bung Haikal yang berbahagia. Jadi kenaikan pajak pertambahan nilai 12% ini sejak disondingkan oleh Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa pekan yang lalu itu sudah menuai protes penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Kritik publik atas kebijakan ini begitu deras. Bahkan badai protes berturut-turut dari aksi demo sampai pernyataan sikap Muhammadiyah. Bahkan sampai detik ini sudah hampir ratusan ribu orang yang menandatangani petisi penolakan kebijakan ini. Ada berita turut menolak kebijakan kenaikan PPN 12% ini juga dari Gen Z yang demo. Apapun alasan pemerintah, ya misalnya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, justru ini semakin menunjukkan kalau problem kebijakan menaikkan PPN 12% ini sifatnya sistematis, Bung Haikal. Jadi, karena pasti ada peran DPR yang mengesahkannya. DPR tidak jadi mencerminkan rakyat, ya, tidak membela rakyat. Jadi DPR bukan lagi perwakilan rakyat, justru malah menjadi pemalak rakyat dengan setujunya kenaikan PPN 12% ini. Maka kebijakan ini jelas sekali akan berdampak semakin memberatkan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat kecil, buruh dengan upah yang pas-pasan, termasuk masyarakat menengah juga akan semakin merosot, jatuh menjadi miskin. Coba bayangkan, Bung, PPN ini kan pajak yang dibebankan pada konsumsi barang dan jasa. Otomatis ketika PPN naik, berapapun persentase kenaikannya, pasti menyebabkan harga-harga barang dan jasa itu juga naik. Jadi tidak pilih kasih ya, rata semua dinaikkan itu. Ini karakter PPN itu begitu. Nah, kalau pemerintah itu ngotot terhadap kebijakan ini, maka patut sekali dicurigai adanya kegagalan pengelolaan keuangan negara. Jadi mungkin lagi panik untuk mendapatkan modal dalam pembangunan, nggak dapat-dapat, maka kemudian pemerintah menaikkan PPN ini dengan alasan apapun tadi, itu sangat tampak sekali apa pengelolaan keuangan negara ini kacau balau. Begitu, Bung Haikal. Oke, baik. Kemudian, mengapa sembako dan kebutuhan dasar rakyat dikenakan pajak, sementara kapitalis diberi keringanan melalui tax holiday?
apakah pemerintah secara tidak langsung memaksa rakyat membiayai utang negara yang terus membengkak? Ya, tadi di atas sudah saya jelaskan, Bung Haikal, bahwa kebijakan ini mencerminkan problem yang sangat sistematis, sistemik gitu. Akibat Indonesia mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Maka biaya pembangunan dari pajak itu menjadi keniscayaan. Bahkan bukan hanya pajak ya, tapi juga dari utang, termasuk utang luar negeri. Mengapa ini bisa terjadi? Karena politik anggaran menggunakan defisit anggaran ya yang seringkali diselesaikan dengan kebijakan yang lebih membebani rakyat kecil itu jelas sekali terjadi di negeri ini. Jadi rakyat dibebani pajak-pajak untuk membiayai biaya pembangunan tadi dibandingkan oligarki atau korporasi. Misalnya kebijakan menaikkan PPN 12% ini. Jelas sekali struktur pajak seperti ini tidak adil, ya. Di mana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah seringkali menjadi korban kebijakan dengan tax everyday, ya, setiap hari dipajekin terus. Sementara bagi pengusaha besar, korporasi-korporasi raksasa malah dapat tax holiday, pembebasan pajak, bahkan dengan istilah-istilah yang keren ya. Padahal hanya kedok saja agar mereka para oligarki itu terbebas dari pajak. Ya, misalnya tax avoidance, tax amnesty, tax haven, transfer pricing dan lain-lain. Jadi istilah-istilah yang hanya kedok saja yang intinya hampir sama dengan tax holiday. Meringankan beban pajak bagi korporasi besar, bagi oligarki itu. Jadi jelas sekali politik dan kepentingan oligarki itu bentuk nyata gaya kapitalisme dalam meningkatkan beban rakyat kecil. Rakyat kecil dipaksa untuk ikut terlibat menanggung utang negara yang terus membengkak ini, Bung Haikal. Oke, baik. Berbicara oligarki ya. Halo, suaranya nggak kedengaran, Bung? Halo, tes. Ya, halo, tes. Sudah kedengaran, nggih? Ya, sudah. Oke, baik. Eh, yang kemudian berikutnya, bagaimana tanggung jawab partai-partai besar seperti PDIP dalam mendukung kebijakan ini selama berkuasa? Partai-partai besar itu, ya, seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan lain-lain, memang harusnya bertanggung jawab terhadap kebijakan naiknya PPN 12% ini, terutama ketika mereka menjadi partai penguasa ya. Ketika mereka berkuasa di era rezim Jokowi dulu, kan undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan itu diketok di era Presiden Jokowi, di era rezim Jokowi. Itu pada saat suara mereka betul-betul signifikan, suara mereka betul-betul berpengaruh di dalam kebijakan pengambilan kebijakan undang-undang HPP ini. Tapi ya itu, Bung, sepertinya mereka lempar batu sembunyi tangan ya. Padahal mereka kan turut berperan dalam menyusun undang-undang HPP itu, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu. Ya, mereka juga termasuk diskusi di parlemen itu pasti ya. Bukan hanya PDIP ya, termasuk Golkar, Gerindra dan sebagainya. Lalu di mana tanggung jawab mereka? Yang pasti rakyat sudah melihat track recordnya, Bung. Mereka tidak bisa diharapkan lagi. Hadir hanya ketika kampanye, ya, menjelang pemilu saja untuk mendapatkan suara, merayu rakyat itu. Begitu kampanye selesai, rakyat ditinggalkan saja. Jadi begitu karakter partai-partai sekuler sekarang ini, Bung Haikal. Suaranya masih nggak kedengaran, Bung. Oke, tes. Halo, tes, Iya, tes. Sudah kedengaran, nggih? sudah. Oke, baik. Oke, kemudian selanjutnya, jadi gini, Bung, apakah kapitalisme sekuler menjadi penyebab utama rakyat terus-menerus dirugikan? Jawabnya jelas sekali, Bung. Jadi memang iya.
argumen-argumen yang disampaikan pemerintah itu justru menguatkan bukti bahwa sistem kapitalisme sekuler ini gagal mensejahterakan masyarakat. Tadi DPR yang katanya perwakilan rakyat justru malah mengkhianati rakyat kan. Astagfirullahaladzim. Jadi memang betul-betul menyesakkan dada. Padahal kebijakan pajak ini jelas-jelas menurut Islam haram ya sebagaimana Quran surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodim minkum. Ada juga hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sohibul maksi. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut pajak. Terus bagaimana program pembangunan dalam Islam? Tentu bukan dengan pajak ya, bukan dengan pajak dengan segala macam nama dan bentuknya. Ada PPNK, PPHK, BK, dan lain-lain. Bukan dengan pajak. Kalau di dalam Islam, untuk stabilisasi fiskal, untuk meningkatkan APBN negara, dan pembiayaan program-program kesejahteraan dengan apa? Perlu dicatat, Bung, bahwa rakyat ini bukan sekedar angka dalam neraca fiskal dari pembangunan itu sendiri. Logika menjaga stabilitas fiskal untuk mengangkat pendapatan negara, untuk meningkatkan pendapatan negara agar APBN naik. Kenapa harus dengan menaikkan pajak? Mengapa tidak ambil dari sektor tambang yang jelas sekali? Di Undang-Undang Dasar itu disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Kalau mau logis, betul-betul logis adalah negara memang amanah dalam pengelolaan sumber daya alam milik umat ini. Andai saja ya negara mengelola APBN sesuai syariah, maka harta yang terkategori kepemilikan umum, al-milkiyah, al-amah, ya misalnya sumber daya alam yang melimpah di negeri ini, itu bisa kok mencukupi APBN ya. Misal dari sektor pertambangan saja, paling tidak dari batu bara, Indonesia itu memiliki jumlah cadangan hingga 37,6 miliar ton. Ya, itu Indonesia memiliki potensi pendapatan dari batu bara ini sebesar 167,840,572 triliun rupiah. Itu baru dari batu bara. Belum dari gas alam, belum dari emas, belum dari nikel, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Belum juga dari zakat, ghanimah, khoroj, humus, fai, jizyah, usriyah, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, dengan diterapkannya syarat Islam, negara tak perlu memungut pajak dari rakyat. Sehingga rakyat bisa bahagia karena tidak dipalak, tidak dipajakin ya. Pengusaha pun juga bisa bahagia. Kenapa? Karena mereka berusaha tanpa ditakut-takuti dengan pajak itu. Kalau rakyat sudah bahagia, pengusaha sudah bahagia, maka penguasa menjadi adil. Nah, penguasa yang adil ini, penguasa yang dirindukan surga. Gitu, Bung Haikal. Makanya kemudian kesejahteraan rakyat itu akan menjadi nyata, bukan sekedar dalam angka-angka di atas kertas yang hampa. Itu kalau pemerintah menerapkan syariat Islam secara kafah, totalitas ya, sehingga dengan sistem ekonomi Islam itu bisa menjamin kesejahteraan merata, dirasakan oleh semua warga negara. Begitu, Bung Haikal. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, jadi mengenai isu PPN 12% ini sejak diumumkan oleh Bu Sri Mulyani sudah menuai banyak protes bahkan membadai. Alasan pemerintah karena ada di undang UU HPP semakin menunjukkan bahwa PPN 12% bersifat sistematis karena di baliknya ada DPR yang mengesahkan dan kesannya tidak merakyat dan makin memberatkan rakyat mulai rakyat kecil hingga menengah. Jika pemerintah ngotot, maka patut dicurigai bahwa memang terdapat kegagalan negara mengelola perekonomian negara. Rakyat dibebani pajak-pajak dibanding para oligarki. Ya, pada kemudian partai-partai besar yang bertanggung jawab, terutama menjadi partai yang berkuasa. Tapi nyatanya jawab seolah-olah Suaranya hilang, Bung.
Eh, halo, Ya, ya. ada nggih, oke. Kemudian partai-partai besar itu harusnya bertanggung jawab, terutama menjadi partai yang berkuasa. Tapi nyatanya mereka ikut menyusun undang-undang tersebut, tapi tidak mau bertanggung jawab. Seolah-olah yang seperti yang Bung Yuwana sebutkan tadi, lempar batu sembunyi tangan. Track record yang diketahui rakyat tentang partai bahwasanya memang partai hanya butuh rakyat ketika memang dibutuhkan saja. Nah, tentunya hal ini dasarnya memang karena sistem kapitalis itu sendiri yang mana di dalamnya tidak menciptakan kesejahteraan merata, khususnya rakyat kecil yang nyatanya makin tertindas. Begitu nggih. Ya, ya, yang terakhir memang untuk kesejahteraan hakiki itu tidak bisa tidak harus diterapkan sistem ekonomi Islam, harus diterapkan syariat Islam secara kafah begitu, Bung Haikal. Nggih, jadi solusinya itu nggih. Penerapan ekonomi Islam yang sesuai syariat dan agama nggih. Tentu landasan hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Nggih. Nggih, jazakallah khair Bung Yuwana atas ilmu dan penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa channel TV, cukup sekian kabar TV kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.